Suara saya terganggu. 2 hari ini saya kena 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 diare. Hari ini aja sudah Hmm. 16 kali. Waduh, Eh, eh, wah, ini ini kenapa baru. ini? Kenapa ya Pak ya? Anak saya juga barusan dari rumah sakit sama diare juga. Iya, saya Waduh, giliran waduh, Pak. waduh. Istri dulu kena, baru kena saya. Oh, Kena lagi anak saya. Waduh, repot. hmm, Oke, bahaya tuh bahaya. Ya silakan Pak. baik. Selamat malam, Bapak Dr. Muklis, Pak Dr. Sparta, dan juga Ali Haidir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita Waalaikumsalam. menyelenggarakan sidang tesis atas nama Ali Haidir. Sebagai tata cara saya mau sampaikan 20 menit ya, nanti ini di jam saya ini 19.16 ya. 20 menit waktu presentasi, kemudian didahului dengan penyampaian koreksi-koreksi yang dilaksanakan pada saat sempro. Kemudian nanti akan setelah itu dilakukan tanya jawab oleh penguji dan selanjutnya nanti setelah selesai akan kami minta Mas Ali Haider ini untuk keluar dulu dari ruang Zoom untuk memberikan waktu buat kami berdiskusi untuk menetapkan dan memutuskan ya eh, hasil daripada sidang tesis ini. Setelahnya kami akan mengundang kembali untuk menyampaikan hasilnya. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan di sini 19.17 berarti 19 ini 237 akan berakhir paling lambat. Waktu dan tempat saya serahkan kepada Mas Ali Haidir. Silakan. Baik, terima kasih Pak Batara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Pak Batara, Pak Tupang, Pak Muklis, Pak Sparta yang telah meluangkan waktunya untuk bisa eh, menguji sidang tesis saya pada malam hari ini. Eh, Izinkan saya menyampaikan apa yang menjadi penelitian saya. Sudah terlihat ya Bapak untuk PowerPoint-nya. Di view ya. Oh ya, baik Pak. Baik. Eh, Melanjuti apa yang telah dilakukan pada saat sempro sebelumnya, bahwa saya melakukan penelitian mengenai analisis kinerja perguruan tinggi di Yayasan XYZ tahun 2018 sampai 2022. Sebelumnya saya sampaikan catatan pada saat sempro kemarin. Yang pertama bahwa judul dari penelitian mengenai kinerja perguruan tinggi itu perlu dibahas di bab 2 mengenai poin kinerja, karena di sebelumnya di sempro itu hanya membahas tentang laporan keuangan saja. Dan ini sudah saya tambahkan dimasukkan di dalam bab 2 halaman 27. Kemudian laporan keuangan objek penelitian tidak boleh keluar tanpa sepengetahuan lembaga yang bersangkutan. Perbaikan yang sudah saya lakukan yaitu laporan keuangan yang menjadi objek penelitian sudah dikalikan 1,1 sehingga angka yang tersajikan di dalam laporan keuangan tidak sama persis dengan laporan keuangan aslinya dari perguruan perguruan tinggi tersebut. Ini sudah ada di dalam lampiran. Poin berikutnya, rasio kinerja keuangan secara umum yang digunakan di perusahaan sudah untuk dibahas di bab 2 dan sudah dikoreksi ada di halaman 28 sampai dengan 30. Eh, Terakhir itu untuk objek penelitian tidak ada nama eh, secara spesifik dan harus disamarkan agar tidak teridentifikasi. Ini sudah dilakukan perbaikan dengan mengubah menjadi perguruan tinggi A, perguruan tinggi B, C, D, dan E yang ada di bab 1 halaman 5. Eh, Mengulangi latar belakang kenapa
saya mengangkat penelitian tentang analisa kinerja perguruan tinggi berawal dari data dari BPS tahun 2022, yang mana jumlah perguruan tinggi negeri dan swasta itu berjumlah 295, dan data dari LLDikti tanggal 14 Mei 2023 bahwa jumlah tersebut mengalami penurunan menjadi 282 perguruan tinggi dengan PTN sebanyak 4 dan PTS sebanyak 278. Dengan status akreditasi yang dari LLDikti ada 14 perguruan tinggi dengan status unggul dan A. Sekarang jumlah dosen berdasarkan status PNS dan non-PNS jumlahnya 486 untuk dosen PNS dan non-PNS sebanyak 23.368. Sedangkan berdasarkan jenjang jabatan akademik jumlahnya untuk guru besar ada 254, lektor kepala 1.239, lektor 7.104, asisten ahli 7.813, tenaga penunjang 7.423. Latar belakang dan rumusan masalah, salah satu dari kriteria penilaian akreditasi perguruan tinggi yaitu keuangan, surplus, dan dalam hal ini bisa dilihat dari laporan keuangan perguruan tinggi, di mana laporan keuangan merupakan bahasa informasi yang biasa digunakan oleh manajemen untuk menjelaskan kinerja operasional perguruan tinggi dengan menggunakan rasio profitabilitas. Sehingga dengan demikian rumusan dari penelitian ini yaitu bagaimana kinerja perguruan tinggi di Yayasan CZ. Di bab 2 mengenai kajian pustaka akan dibahas sekilas mengenai laporan keuangan. Nama laporan keuangan yang digunakan dalam perguruan tinggi yaitu menggunakan PSAK nomor 45 tahun 2011 dan di 2020 mengadopsi ISAK nomor 35, sehingga dari istilah laporan keuangan berubah menjadi yang sebelumnya neraca menjadi laporan posisi keuangan, sebelumnya laporan aktivitas menjadi laporan penghasilan komprehensif, dan ada satu tambahan mengenai laporan perubahan aset neto. Laporan arus kas tidak ada perubahan dan catatan atas laporan keuangan masih sama. Adapun penelitian terdahulu, seperti yang sebelumnya disampaikan bahwa saya mencoba untuk mencari lebih dalam mengenai penelitian yang menjadi objek penelitiannya itu perguruan tinggi. Di sini didapat oleh Aswin Prastiti Saputra yang menganalisis tentang brand equity perguruan tinggi swasta di Bandar Lampung. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa IIB Dharma Jaya berada dalam banyak pencarian oleh responden. Kemudian sebelumnya dilakukan oleh Widayawati Rahmawati 2020 mengenai analisis moderasi pada pengukuran kinerja perguruan tinggi era revolusi industri. Hasilnya kepuasan kerja dan kepemimpinan berpengaruh langsung terhadap kinerja Universitas Amikom. Wahyudin, faktor-faktor mempengaruhi keunggulan bersaing untuk meningkatkan kinerja PTS pada sekolah tinggi dan akademi di Semarang. Hasil penelitiannya bahwa adaptasi lingkungan merupakan faktor yang paling dominan pengaruhnya terhadap keunggulan bersaing dibandingkan dengan orientasi pasar dan inovasi program. Mahmudah tentang peranan good university governance terhadap kinerja perguruan tinggi. Hasilnya bahwa variabel transparansi, responsibility, dan fairness berpengaruh signifikan terhadap kinerja perguruan tinggi. Sedangkan variabel accountability dan independensi tidak berpengaruh terhadap kinerja perguruan tinggi dan secara bersama-sama variabel tersebut berpengaruh signifikan. Yang menjadi pembeda pada penelitian sebelumnya bahwa penelitian dengan objek perguruan tinggi sebelumnya hanya membahas seputar persaingan perguruan tinggi untuk meningkatkan kinerja dari perguruan tinggi tersebut. Sedangkan saat ini saya meneliti tentang kinerja yang difokuskan pada suatu perguruan tinggi di Yayasan XTZ dari tahun 2018 sampai 2022. Hingga kerangka berpikir dalam penelitian ini, laporan keuangan perguruan tinggi A, B, C, dan E akan dilakukan analisa laporan keuangannya menggunakan rasio profitabilitas untuk selanjutnya dibahas mengenai kinerja perguruan tinggi. Objek dan metode penelitian, data yang saya gunakan menggunakan laporan posisi keuangan dan laporan penghasilan komprehensif untuk tahun 2018, 2019, 2020, 2021, dan 2022. Sedangkan metode yang digunakan pendekatan kualitatif analisis deskriptif dengan menggunakan rasio-rasio keuangan yaitu gross profit margin, net profit margin, return on asset, dan total asset turnover. Adapun hasil dari penelitian saya bahwa dilihat dari rasio ROA untuk
PT Perguruan Tinggi E ini berada dengan kondisi yang cukup parah karena nilainya di bawah minus 25 dibandingkan dengan PTA yang mungkin dari segi aset jauh cukup lebih besar, akan tetapi kondisinya masih mengalami minus. Untuk rasio rawa ini dipimpin oleh atau diungguli oleh PT Perguruan Tinggi C di tahun 2018, kemudian disusul dengan PT B dan PT D. Sedangkan di rasio gross profit margin itu dilihat bahwa perguruan tinggi E masih memiliki nilai negatif. Itu hal ini dikarenakan bahwa penerimaan yang diperoleh oleh perguruan tinggi E itu lebih kecil dibandingkan dengan biaya operasi yang dikeluarkan. Berbeda halnya dengan perguruan tinggi B yang justru cukup melampaui dengan nilai berada di atas 30%. Berikutnya rasio net profit margin masih sama dengan rasio ROA, yaitu perguruan tinggi E dan perguruan tinggi A berada di posisi minus. Hal ini disebabkan bahwa beban operasional, dalam hal ini beban penyusutan yang terdapat di dalam perguruan tinggi A khususnya, karena memiliki aset yang cukup besar sehingga beban penyusutannya cukup besar, sehingga laba atau surplus yang diperoleh tidak mendapatkan surplus sama sekali, bahkan cenderung rugi komprehensif. Dan di rasio total aset turnover ini untuk perguruan tinggi E mengalami nilai yang cukup parah karena memang seperti yang disampaikan sebelumnya bahwa perguruan tinggi E ini belum bisa dikatakan mandiri dalam menjalankan usahanya karena perguruan tinggi E ini mengingat kondisi mahasiswanya yang cukup sedikit dan berdampak kepada penerimaan mahasiswa serta biaya yang dikeluarkan justru tidak bisa ditekan, yang berdampak kepada kondisi keuangan dari perguruan tinggi E ini setiap tahunnya selalu mengalami defisit. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa dari keempat rasio profitabilitas dalam mengukur kinerja perguruan tinggi di Yayasan XYZ, perguruan tinggi B memiliki nilai rata-rata paling tinggi pada tiga rasio profitabilitas, yaitu rasio gross profit margin, rasio net profit margin, dan rasio total asset turnover. Sedangkan untuk rasio return on asset diraih oleh perguruan tinggi C. Namun nilai rata-rata tersebut masih di bawah nilai rata-rata industri untuk rasio net profit margin dan rasio return on asset. Sedangkan untuk rasio gross profit margin sendiri sudah di atas dari nilai rata-rata industri. Meskipun terdapat dua perguruan tinggi yang mendapatkan nilai rata-rata negatif untuk rasio return on asset dan rasio net profit margin, akan tetapi hal ini perlu menjadi perhatian dari Yayasan XYZ terhadap perguruan tinggi E yang memiliki nilai rata-rata negatif hampir untuk semua rasio profitabilitas. Sedangkan saran yang bisa kami berikan, pertama untuk akademisi, diharapkan penelitian selanjutnya sebaiknya data penelitian yang digunakan tidak terfokus kepada laporan keuangan internal berupa laporan posisi keuangan dan laporan aktivitas atau laporan penghasilan komprehensif dari suatu perguruan tinggi tersebut saja. Akan tetapi bisa ditambah dengan laporan rencana anggaran belanja selama 1 tahun akademik agar diperoleh informasi mengenai budget yang dibuat serta realisasi selama 1 tahun. Sedangkan saran yang diberikan untuk praktisi sebagai pembuat pengukuran kinerja perguruan tinggi, sebaiknya kinerja keuangan bisa dijadikan sebagai salah satu kriteria pengukuran kinerja dan bukan hanya di PTS saja, tapi juga di PTN. Mengingat pelaporan keuangan PTN itu
tidak menggunakan PSAK nomor 45 atau double entry bookkeeping yang dalam proses akuntansinya. Meskipun dari LL Dikti mewajibkan perguruan tinggi untuk membuat perencanaan strategis. Demikian yang bisa saya sampaikan atas penelitian saya mengenai analisis kinerja perguruan tinggi di Yayasan XYZ. Oke, terima kasih ya Mas Muhammad Haidir Ali. Kesempatan pertama saya berikan kepada Pak Dr. Sparta. Silakan Pak. Oke, terima kasih kepada Pak Dr. Batara atas kesempatannya, dan juga terima kasih Pak Muklis juga sudah membimbing saudari Ali Aidir ya, dan selamat kepada Ali Aidir sudah sampai ke ujian bidang tesis ya, tesis. Kalau nggak salah terakhir sempurna 3 minggu lalu ya, 3 minggu Ya, 3 minggu betul Pak. lalu, 3 minggu Ya, lalu dia sempurna ya. ya. Yang pertama ya, ini analisa kinerja keuangan ya. Analisa kinerja keuangan untuk perguruan tinggi sama perusahaan umum pasti ada bedanya lah. Karena kan motif apa, dia berorientasi non profit kan, non profit oriented ya, perguruan tinggi. Ini mungkin agak berbeda ya. Kemudian juga kalau Mas lihat ya, kalau di eh, dikti ya, dikti itu tidak mengatur kinerja keuangan. Harus diingat itu. Dia nggak ngatur tuh. Mau bangkrut, mau nggak perusahaan PT itu dia nggak monitor tuh. Nggak peduli Oh dia. iya Pak. Pengalaman saya selama hampir 8 tahun, mungkin tambah 5 tahun prodi, mungkin 13 tahun ya. Itu Hmm. nggak peduli dia. Ya. Hmm. Maka nanti dia peduli kalau sudah bangkrut aja. Jadi nggak ada monitor. Ya. Kalau udah bangkrut baru dia peduli. Jadi seperti EBS kan nggak tahu lagi. Gimana kinerja EBS mana tahu dia. Ya. Begitu juga kertasi unggul. Unggul, nggak peduli juga itu ya. Jadi agak sulit memang kita melihat kinerja keuangan PT yang diinginkan oleh Dikti. Memang nggak ada itu ya. Dia kinerjanya berdasarkan kinerja perguruan tinggi, kinerja pengajaran, kinerja penelitian, kinerja pengabdian, itu yang dinilainya. Tapi kinerja keuangan nggak ada ya. Kalau ada keuangan cuman tertentu aja eh, apa rasio beban operasional terhadap jumlah mahasiswa ya. Nah, itu aja, itu bukan kinerja keuangan, aktivitas dia. Jadi agak susah memang. Sehingga mungkin Mas Aidin bisa cari merujuk kepada ketentuan internasional seperti apa kinerja perguruan tinggi di dalam senturi. Ya. Kalau mau rujuk ke rujukan di Indonesia nggak bakal ketemu itu ya, nggak ketemu itu. Tapi coba cari di level apa di negara-negara maju pasti ada lah itu. Itu sebaiknya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, dari sisi latar belakang, bab 1 itu ada 2 informasi yang harus dikeluarkan di situ. Yang pertama informasi tentang PSAK 44 ya, format lapor segala macam dipindahkan ke bab 2 itu ya, pindah ke bab 2 yang masuk di latar belakang ya. Ya. Yang kedua juga mengenai ini mengenai apa itu? Lupa tadi apa lagi itu. Penelitian sebelumnya ada beberapa penelitian sebelumnya yang masih dirujuk itu hanya satu yang relevan gitu. Ya, selebihnya nggak relevan. Ya, relevan. Kerja keuangan PT dan sebagainya. Dua apa terus yang lain. Dan itu harus ada di bab 2 penelitian sebelumnya sudah ada. Di bab 2 nggak ada itu sudah. Dipindahkan aja. Jadi bukan dipindahkan ya, dibahas di bab 2 tapi lebih detail mengenai topiknya, di mana sampelnya, tempatnya di mana, durasi seperti apa, aplikasi apa itu ya. Masing-masing kalau salah Mas Edir itu ada 5 tuh. Tapi 5 itu cuma satu yang relevan kayaknya.
Apalagi nggak bisa jadi penelitian relevan di bab 4, di bab 2 ya. Itu nanti Mas Edi itu. Yang ketiga itu masalah proporsional jumlah halaman. Nah, eh, Mas Edi coba lihat bab satu itu 17 halaman. 17 halaman bab satu ini ya. Mungkin 16 halaman lah bab satu itu. 16 halaman. Bab 2 itu ada sekitar 34 dikurang 17 itu ada sekitar eh, 17 halaman. 17 halaman ya. Jadi 16, 17. Kemudian bab 3 itu ada eh, berapa ini? 3 halaman. Ya. Bab 4 cuma 3 bab 4 itu ada 14 halaman. Ya, halaman. Proporsinya enggak harusnya yang ideal itu ya. Eh, bab 1 itu 10% aja. Bab 2 itu 30%. Ya. Bab 3 itu mungkin 10%. Ya. Bab 4 itu 50%. Kalau yang kesimpulan kan paling 0,1% lah, kan 1 halaman cukup. Jadi kalau lihat proporsi itu ya, dengan jumlah 51, berapa jumlahnya berapa halaman? Totalnya 50 sampai kesimpulan itu 53 halaman. Ya. 53 halaman itu harusnya bab 3, bab 4 itu harusnya, kalau 53 itu ke sekitar 26 halaman. Ada 2 kali lagi itu. Nah, kenapa sedikit? Pertama ya, itu pertama itu eh, belum waktu membahas tentang yayasan itu belum begitu detail ya. Yang kedua, rasio-rasionya sangat umum gitu. Jadi membahas rasio masing-masing perguruan tinggi itu nggak dalam berkulit-kulit ya. Ya. Mungkin lebih dalam, cuman nggak tahu juga kenapa itu ya. Atau terus sedikit ya. Kajiannya terus sedikit ya. Yang keempat itu implikasi nggak ada, implikasi manajerial. Mungkin ditambahkan ukuran-ukuran lain mungkin ya, ukuran lain. Jadi nggak tahu sedikit sekali dan kesan apa empat itu masih apa ya masih ringan lah, masih ringan. Enggak untuk ukuran S2 agak kurang ya. Ya. Ini gimana cara supaya 26 halaman itu ya. Halaman. Karena kalau enggak itu agak repot Mas itu Mas ahli ya. Kalau kesimpulan kan cuma 1-2 halaman. Ya. Itu harus detail lagi. Karena D1 nggak ada gitu Mas ahli ya. Kalau D1 lebih bagus malah. Dan di tempat-tempat lain ya, di skripsi S1 di perguruan tinggi lain. Kalau analisis kinerja keuangan, kalau kinerja keuangannya mungkin nggak mau terima, gitu. Terima ya. Maka ada istilah yang perlu masalah dibahas di bab 4 itu apa gitu ya. Yang tidak menggambarkan seperti analisis kinerja keuangan biasa-biasa saja gitu. Ada yang spesifik lah. Mencerminkan itu apa ya. Eh, itu harus saya dijelaskan ya. Mungkin ada yang masih kurang lagi itu kayaknya itu ya. Seperti misalnya mungkin dibahas mengenai struktur laporan keuangannya dulu ya. Atau pertama sejarah dulu ya agak lebih jelas ya. Kemudian juga operasionalnya, ya, operasionalnya, struktur mahasiswanya ya, struktur fasilitas lain sebagainya di bab 4 itu. Kemudian laporan keuangan neraca laba rugi, struktur aset, struktur pasifa, ada hutang dan itu dibahas strukturnya itu. Kita dibahas juga mengenai struktur laba ruginya, bisa pendapatan lebih besar di mana, dari mana. Baru masuk ke rasio itu lebih bagus ya, jangan langsung ke rasio aja. Sehingga bisa tercapai itu di halaman itu bisa. Itu implikasinya apa? Kalau seandainya misalnya ada perguruan tinggi yayasan miliki itu ada 5 perguruan tinggi, terus kalau gitu apa yang harus dilakukan oleh yayasan ke depan itu? Implikasinya itu kan. Harus jelaskan itu. Misalnya seperti misalnya ada perguruan tinggi A yang kinerja nggak bagus, B bagus, A, yang paling tinggi A misalnya, rendah C misalnya. Terus apa yang dilakukan oleh kinerja terhadap 20 tinggi itu, yang besar dan yang kecil itu? Apa yang selama ini, apa ke depannya seperti apa gitu? Itu belum belum ada belum kelihatan itu Mas Ali, ya.
Itu sebuah juga harusnya itu ya. Itu jadi harus apa step-step itu mulai dari yang sejarah, operasional, produknya, struktur mahasiswa, fasilitas, struktur aset, itu pasifal, sebagainya, ya. Eh, itulah dijelaskan juga di situ. Nanti struktur apa income statementnya, pendapatan dari mana, struktur besar dari mana gitu ya. Nah, itu baru nanti progress ratio kinerja, baru implikasi gitu ya. Itu Mas Ali ya. Itu hanya mungkin itu yang sampaikan. Mungkin silakan Mas Ali komentar ya. Dari tanggapan saya itu silakan Mas Ali. Baik, terima kasih Pak Sparta atas tanggapan dari penelitian saya. Memang ini masih menjadi PR ya Pak ya, mengingat LLDikti juga tidak mengatur kinerja keuangan dari suatu perguruan tinggi itu seperti apa, serta akreditasi perguruan tinggi juga nggak ada eh, arahan atau pengawasan dari LLDikti itu sendiri gitu. Dan memang ini masih menjadi PR untuk LLDikti khususnya, maka tadi menjadi saran dari eh, penulis untuk bisa dimasukkan mengenai kinerja keuangan sebagai penilaian atas suatu perguruan tinggi kinerjanya. Untuk bab satu seperti yang tadi Pak Sparta sampaikan bahwa untuk dipindahkan atas PSAK, penjelasan tentang PSAK terutama contoh dari laporan keuangan yayasan itu seperti apa bisa dipindahkan ke bab 2 serta di bab 2 bisa dibahas lebih detail. Setuju Pak untuk saran dan masukannya. Ini menjadi catatan buat saya agar lebih baik lagi ke depannya. Dan yang terakhir bahwa dari segi proporsi penulisan ini bahwa perlu dikaji dan dibahas lagi lebih dalam atas pembahasan yang ada di dalam penelitian saya ini mungkin bisa dimulai dari eh, apa namanya pembahasan tentang laporan keuangan, struktur dari laporan keuangan itu sendiri seperti apa sebelum nanti dimulai dibahas tentang rasio-rasio keuangan. Terima kasih atas saran dan masukannya Pak Sparta. Akan diperbaiki oleh saya untuk bisa menjadi tesis yang lebih baik lagi. Lalu Mas Ali, mungkin saya ulang lagi ya, mungkin agak kurang mencatat. Ya, Pertama itu di latar belakang itu ada dua hal harus dipindahkan mengenai PSAK tentang laporan keuangan. Yang kedua membahas penelitian sebelumnya, bab oh ya dua. betul Pak. Ya, 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 itu ya, itu yang harus lebih ya, detail yang itu nanti ketinggalan harus itu. Ya, betul-betul. Ya, sudah nah, tercatat kemudian yang, cuman skip bacanya Pak. ya, nah kemudian yang ketiga apa tadi itu mengenai struktur ya, struktur halaman. Halaman itu bab satu itu terlalu banyak. Ya. Ya, kan kalau dipindahkan berkurang gitu ya. Harusnya fenomena aja captungan situ. Fenomena sama sekilas tentang penelitian sebelumnya. Tapi penelitian sebelumnya itu hanya satu yang relevan. Sila dari lima itu yang satu relevan. Kemudian juga di struktur halaman itu menyebabkan kenapa bab 4 terlalu sedikit. Karena bab 4 itu langsung sejarah sedikit. Terus langsung rasio. Harusnya bab 4 itu isinya pertama sejarah. Harus lebih jelas. Harus sistematika nulisnya. Yang kedua operasionalnya. Atau produk dan produk ya. Yang ketiga struktur mahasiswa, struktur aset, struktur hutang, struktur equity, terus struktur dari income-nya, bisa penjualan dari mana sebagian besar, apakah dari uang mahasiswa dan sebagainya. Itu dibahas itu ya. Itu udah banyak halaman itu. Ya, di halamannya. Kemudian baru masuk setelah tuntas itu baru masuk ke kinerja keuangan. Ya, kinerja keuangan. Nah, terus habis itu implikasi manajerial. Coba kamu catat deh, empat Ya, isinya apa? Ya, implikasi manajerial. Nah, itu kalau kamu tulis itu 25 halaman tuh sebetulnya udah sampai 25 halaman tuh, ya. Nggak kebiasaan kata-kata kamu tuh. Banyak sekali disampaikan di situ ya. Kalau bisa sebelum baik Pak. implikasi itu ada komparatif yang dibikin tabel komparatif
kinerja kelima perguruan tinggi yang di bawah yayasan itu beserta analisis komparasinya. Itu sebagai dasar untuk implikasi nanti itu. Implikasi ke depan yayasan apa sebenarnya yayasan itu implikasi ke depan itu. Tambahkan lagi terus itu ya. Setelah kamu analisis kinerja kelima perguruan tinggi itu, kemudian dikompilasikan, dibandingkan. Dan tadi kamu katakan ada angka industri kan? Industri itu angkanya seperti apa tuh? Ya, industri pendidikan itu ada nggak data? Kamu ada di pembahasan kamu ada tuh select tuh. Kamu jelaskan. Jadi kamu jelas dulu lah dibanding industri berapa, terlalu rendah di industri. Angka industrinya sajikan itu di koperasi itu. Data industri, kemudian masing-masing perguruan tinggi lima itu kamu jelaskan itu. Ya, itu aja Mas. Ya, ya. Baik, Pak Sparta. Terima kasih. Itu kamu catat deh. Supaya nggak ada missing deh yang saya sarankan itu. Dan itu saran saya itu sebaiknya, kalau saran saya sebaiknya kamu ikuti lah ya. Supaya nanti nggak malu-maluin tesis kamu, nanti anak S1 baca tesis kamu malu banget tuh ya. Itu. Supaya nggak malu-maluin lah ya. Jadi ada beda lah. Jadi kata anak S1, oh ini S2 pasti lebih dari kita lah itu ya. Itu ya, Mas Ali. Ya, baik. Terima kasih, Pak Sparta. Ya, ya. Oke Pak Batara, cukup Pak Batara. Oke, baik, makasih Pak Sparta. Coba keluar dulu dari sini apa, Ali? Ya, baik, Pak. Anu dulu, keluar dulu ya. Ini udah kelihatan ya. Sudah, Pak. Oke ya. Nah, jadi menyambung apa yang disampaikan Pak Sparta tadi, ya, saya melihat memang di sini eh, kalau nggak salah saya udah memberikan anu ya catatan-catatan saya ya, saya udah kirimkan ya. Nah, eh, penulisan penulisan juga ini tidak belum sesuai ya. Spasinya ya seperti ini, pengaturan layoutnya tidak seperti ini. Ini yang masuk ke dalam ya, menjorok ke kanan ini ya, ada alinea, setiap alinea itu ada ada perubahan ya. Ini juga tidak terlampau dua spasi, ini cuma tiga ya, atau bahkan kalau dia mencorok ke sini masuk. Nah, itu masalah-masalah layout aja ya. Nah, ini juga ayat tabel itu nggak bisa dinaikkan satu, ini sudah saya edit ya. Ini juga sumber-sumber nih 10 ukurannya, yang lebihnya itu 12. Sama dengan di sini. Nah, yang menjadi pokok masalah tadi ini juga penulisan ya. Kalau dia misalnya, ini kan kita bicaranya kan satu titik ya. Kalau Anda pindah ke bawah ini bukan ya, ini bukan apa namanya? Oh, ini bukan ABCD gitu ya. Tapi ini adalah, oh, dia menggunakan ini ya. Nanti setelah ini baru pakai A titik, di bawahnya lagi baru AB seperti ini ya, dalam kurung. Nah, sebelum saya nanya ini kan sama ya ini ya, gambar ini ya, nggak boleh terpisah di situ ya. Ini 10 ya. Nah, ini kan neraca ya, neraca. Tadi dikatakan Pak Separta tadi sudah singgung juga, ada standar industri. Yang maksud Anda standar industri itu apa? Maksud dari standar industri itu ini, Pak, industri secara keseluruhan. Biasanya lebih kepada industri eh, manufaktur ataupun perbankan, Pak.
Ya nggak bisa dong. Oh, bukan pendidikan ya. Ya, Kalau standar kan. industri kamu bicara pendidikan ya harus ambil pendidikan. Mm. Nggak bisa dicampur aduk seperti itu. Mana ada kita bicara pendidikan tapi kemudian benchmarknya bank gitu. Nggak bisa. Ya, kamu harus cari datanya. Itu ada datanya. Ya, nggak bisa kita. Jadi kalau misalnya saya katakan, bagaimana cara saya membandingkan ini sukses, rasio-rasio keuangannya ini lebih bagus dibandingkan yang lain, kalau standar industri yang kamu pakai itu tidak sesuai. Iya toh? Ya. Nah, jadi kalau ini sebenarnya, ini nggak perlu di sini ya. Ini nggak perlu. Ini kan perlu di lampiran aja sebenarnya. Ya, yang neraca ini di pengantar itu nggak perlu. Itu ada landasan teori gitu loh. Sama yang bilang sama Pak Sparta tadi, ini ngapain ada di sini? Ya, jadi nggak perlu itu ada, ini nggak perlu ada. Yang perlu itu kamu lihat apa fenomenanya, apa yang menjadi fakta di lapangan. Ya, yang menjadi fakta di lapangan apa? Nah, itu yang harus kamu lihat. Ya, jadi saya melihatnya itu tidak sesuai. Ya, pertama itu. Jadi nanti harus pindah ini, nggak perlu di sini. Ini di landasan teori. Saya juga nggak melihat ya seperti ini misalnya ini kan banyak mengapa ya di sini ya agak aneh menurut saya ya ini agak aneh jadi jangan seperti itu ya eh, nih jadi yang namanya landasan teori itu tidak perlu masuk di background of research yang perlu masuk di situ apalah apa fakta-fakta apa isu-isu apa previous research yang mendasari daripada ya tulisan kamu atau riset kamu. Ini nggak mendasari kan ini, nggak perlu ini di sini. Persoalannya bukan di sini. Persoalannya apa? Ya. Nah, kemudian di sini. Sekarang kan ini misalnya analisa laporan keuangan merupakan teknik membandingkan dua laporan keuangan yang saya mau tahu misalnya ini referensinya buku apa sih ini membahas apa ini? Damanik ini membahas apa? Dia membahas apa nih? Damanik. Nih, Damanik, Damanik membahas ini Pak, laporan rasio likuiditas dan profitabilitas di PT Astra. apa hubungannya pendidikan dengan Astra? Harusnya kamu ngambil textbook, bukan begini. Kan begitu banyak textbook. Textbook itu dasar untuk aplikasi ke semua bidang. Sayang dong, kamu pendidikan tapi tahu masuknya ke Astra. Astra itu kan perusahaan manufacture. Tolong ini menjadi perhatian diganti kan. Disesuaikan dengan pendidikan ya, itu ya. Ini Nah, Pak. nah sehingga ini tadi ini ya sama tadi ya, kalau kamu bicara PSAK dan sebagainya, apakah dia bermasalah dalam PSAK? Kalau nggak bermasalah dengan PSAK, kenapa kamu singgung PSAK di situ? Singgungnya itu di landasan teori, gitu. Ya. Nah, sama dengan ini misalnya, ini kan Ikatan Akuntan (IAI) memberikan informasi bahwa Indonesia menggunakan PSAK ini. Nah, ini kan apa nih di tahun ini di mana ini? Sumbernya nggak jelas ini. IAI 2020 ada nggak di sini? IAI 2020.
Nih, ini yang ada 2011. Aneh kan? Ini 2011, kamu bikin 2020. Ya, nih. Salah toh. Kalau Ya, dicek orang, makanya tadi Pak Sparta tadi, aduh menyayangkan banget. Jangan-jangan nih sampai kita ini kalau anak S1 melihatnya, aduh, saya juga sebagai direktur di MM ini malu, ya. Walaupun injury time, tetap kualitas kita kedepankan. Bukan berarti kita mau cuci gudang harus begini, enggak. Saya Bisa kemarin aja itu ada mahasiswa yang harusnya ujian, saya batalin ujiannya. Karena saya melihat cara perhitungannya salah. akan disesuaikan dengan Ya, ini ya. Nah, oke ya. Catatan ya itu ya. Nah, kemudian sebenarnya apa sih masalahnya di sini yang melatar belakangi kamu melakukan penelitian? Apa sih masalahnya? masalahnya sih mau tahu kinerja dari 5 perguruan tinggi tersebut, Pak. Untuk apa? Untuk bisa memberikan value added kepada 5 perguruan tinggi tersebut bahwa eh, dari keuangan mereka itu eh, perlu adanya pertanggungjawaban atas apa yang menjadi kegiatan yang dilakukan oleh perguruan tinggi. Tapi dalam bab 3 itu kamu nggak bahas itu objek penelitian dari kelimanya. Ya, kita lihat di bab 3 ya. Nih, objek penelitian, laporan keuangan, bla bla bla. Padahal di situ ada berapa banyak? Kenapa nggak dibahas? A, B, C, D, E. Hanya mencantumkan ini aja, kamu tidak bahas positioning daripada masing-masing. Nggak ada kan? Ini makanya ini hanya berapa Hanya halaman. sekilas saja, Pak, di yayasan Ya, mempunyai perguruan tinggi, hanya sekilas saja. ya kamulah tugas kamu sebagai researcher. Kalau begini nih halaman berapa nih? Ketawa orang lihat 1, 2, 3, 3 halaman bab 3 nggak masuk akal gitu loh. Padahal banyak sekali yang kamu bisa gali dari situ. Kan mereka punya laporan keuangan. Kamu kan auditor di situ toh. Kenapa nggak Betul, Pak. diungkap? Padahal tadi di sini ada A, B, C, D, E. Masa objek penelitian hanya seperti ini? Gali dong informasi yang ada A, B, C, D, E ini. Kan kamu bikin kerangka pemikiran di sini, tapi kamu tidak menggali yang A, B, C, D, E ini. Paparkan dulu positioning mereka, rasio-rasionya. Ini udah berapa lembar di sini harusnya. Hilang hanya 3 lembar di bab 3. Ya benar yang dibilang Pak Sparta, kalau dia satu udah ini sudah kamu dibatalin. Ya, ini bisa dilengkapi toh? Bisa, Pak. Bisa ya. Nah, jadi jangan seperti ini aja. Ini aduh ampun dah. Misalnya laporan keuangan A ini ada nggak? Ada, Pak. Nah, kenapa nggak di summarize, dibikin eksekutif summary masing-masing laporan keuangan di A. A itu mungkin bisa 3 4 halaman. Kali berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali 4 sudah 20 halaman. Iya toh? Bisa nggak? Bisa, Pak. Nah, bisa ya. Ini pengakuan dosa bisa ini. Gitu dong. Nah, metode penelitian. Nah, ini juga kan kalau kita bicara metodologi penelitian, ini
Individual dengan menggunakan pendekatan. Seperti apa modelnya penelitian ini? Kalau kita bisa mengatakan metodologi, bukan hanya bicara mengumpulkan data, tetapi apa nih mekanisme yang kamu bikin untuk mendapatkan membahas tentang profitabilitas ini? Apa ini? Ini aja salah ketik ini. Ya, ini salah ketik ini. Jadi ini harus dijelasin skemanya. Jangan tadi kamu bicara kerangka pemikiran, tetapi bikin skemanya di sini, metodologinya. Ini ada teknik pengumpulan data, ya kan? Analisis data. Metodologinya belum disebutkan, tapi kamu sudah masuk kepada analisis data. Hanya menghitung ini saja. Padahal kan pertanyaan saya misalnya total aset, turnover, return aset, ini rasio-rasio ini kamu ambil benchmarknya dari mana? Dari beberapa penelitian terdahulu ada yang menggunakan rasio tersebut, Pak. Jadi saya kombinasi. Jadi gini, kamu harusnya bikin benchmark, walaupun tidak diatur, itu perguruan tinggi besar, negeri itu sudah membuat laporan keuangan mengenai PT. Paling tidak kamu ambil benchmark, dia tidak hanya ini diukurnya. Apa yang dikatakan Pak Sparta tadi itu lebih dalam lagi. Kalau ini artinya apa? Misalnya gross profit margin. Padahal mereka itu yayasan nirlaba. Berapa ukuran industrinya? Net profit margin. Apakah ini menjadi suatu ukuran profitability? Padahal mereka itu adalah yayasan nirlaba. Kamu harus definisikan dulu yayasan nirlaba itu memang menciptakan uang, menciptakan untung untuk ekspansi, untuk bisa dia growing. Tapi apa landasannya? Apakah dia menciptakan untung besar-besar begitu supaya dia bisa ekspansi? Nah, kamu harus jelaskan juga. Karena lihat Binus itu emangnya yayasan nirlaba, dia nggak butuh investasi, butuh. Ya, Binus juga ada laporan keuangannya yang sudah dipublish. Benchmark itu yang kamu gunakan sebenarnya. Tadi saya coba cari, ya, sudah ada surat edaran baru dari L2 Dikti wilayah 4 ya, bukan wilayah 3, bahwa laporan keuangan itu akan menjadi salah satu pantauan. Ini yang baru ya, yang baru. Jadi kalau seperti kita gini, ya, IBS tadi disampaikan Pak Sparta, tidak memperdulikan laporan keuangan. Sebentar lagi akan diterbitkan. Kalau dia memang dia tidak bisa sustain, akan disekak mati itu, disuruh merger atau berhenti. Karena itu akan apa? Menjadi beban. Beban buat pengelola, beban buat negara. Karena negara wajib kan menyelenggarakan pendidikan, tanggung jawab itu diserahkan kepada negara dan masyarakat dalam bentuk yayasan. Ya, jadi tolong ini semuanya dikaitkan dengan kalau bisa ya gunakan benchmark lah. Laporan keuangan itu apa saja sih yang menjadi standar industri? Kalau misalnya standar industri di PTN laporan keuangannya ada rasionya, itu bisa dijadikan benchmark untuk swasta. Ya, seperti itu ya. Nah, ini nggak mungkin lah 3 halaman cuman begini. Lengkapin ini. Ya, Baik, Pak. tim total ini bongkar total ini. Nah, kemudian analisa pembahasan. Tadi juga di sini ya. Kekayaan yayasan. Ya. Mana ini hasilnya?
kekayaan yayasan, tapi Anda nggak jelasin angka-angkanya. Pos-posnya pendapatannya dari mana? Aneh ini, saya bukan orang accounting, tapi saya orang bank yang tahu accounting gitu loh. Dan saya yang bikin buku accounting di BINUS itu saya dulu. Walaupun saya bukan orang accounting gitu loh. Jadi saya ngerti, ini kamu harus jelasin kekayaan itu apa. Ya kamu bisa posisikan A, B, C, D, E itu. Jadi akumulasi itulah yang kamu hitungkan untuk yayasan. Ini kan sepertinya holding kan ini yayasan ini. Perguruan tinggi A, B, C, D, E itu di bawah dia. Tapi bukan berarti A, B, C, D, E itu ya sebagai owner. Ya, coba kamu sesuaikanlah. Kalau kamu editor di situ, coba lihatlah. Coba gunakan tata cara profesional untuk mengaudit. Ini nggak ada informasi yang kamu berikan kepada pembaca. Ya, nih. Sesuai dengan anggaran dasar, dibentuk mengembangkan perguruan tinggi. Nah, sekarang ininya saja kamu nggak jelasin. Karena kamu tadi lalai di chapter 3, tidak ada penjelasan. Di sini kan ada, kita bicara analisis dan pembahasan. Harusnya apa? Hasil dan analisis atau hasil dan pembahasan. Ya kan? Padahal ini di sini ini di chapter 3 ini gambaran umum yayasan, bukan di 4. Kan judulnya beda toh. Lihat ini. Objek penelitian. Ini kan metodologi. Objek dan metodologi penelitian. Berarti kan ini penjelasan mengenai ini itu ada di mana? Di bab 3. Baru kamu paparkan nanti itu. Kalau nggak ada kelebihnya. Makanya dibilang Pak Sparta tadi ini tidak mencerminkan tesis S2. Ya. Saya laporan saya D3 aja dulu itu sampai 120 halaman. Ini S2 seperti ini kayaknya terjadi degradasi kita. Ya, sebenarnya nggak apa-apa, 80 halaman, 60, tetapi semuanya itu representatif sama dengan jumlahnya berapa di chapter 1 10%, chapter 2 30, chapter 3 atau 20 tadi 30 40 di chapter 4 baru 10 atau 5% di kesimpulan. Kamu sendiri kalau baca ini rasanya gimana? Puas nggak kamu melihat hasil karya kamu ini? Belum, Pak. Jadi bisa diperbaikin ya. Bisa, Pak. Ya, nih ya. Nah, ini nggak ada ini. Pendapatan yayasan, bantuan pemerintah, ini apa semua? Ini semuanya. Pos-posnya kan ada. Kalau kamu bicara membedah kasus, harus ada angkanya. Ini kamu sembunyikan, kamu takut apa? Kan ini tidak dipublish. Nah, nanti kalau ini di-convert kepada jurnal, baru kamu samarkan. Tidak kelihatan ini PT apapun itu tidak kelihatan. Ya kalau di tesis, walaupun kamu XYZ, ucapan terima kasih kamu aja ketahuan itu. Ini PT apa? Kita tracer juga ketahuan ini. Kira-kira postur seperti ini di mana? Tapi nanti pada saat dia dikonversi ke jurnal, ya harus semuanya disamarkan. Ya, seperti itu. Nah, ini pendapatan, ampun, analisis data. Nah, sekarang ini tadi saya tanya. Makanya saya katakan ini tadi digunakan untuk, apakah ini rasio-rasio digunakan untuk pendidikan tinggi? Ada sebagian perguruan tinggi yang menggunakan rasio-rasio tersebut, Pak. Iya, sebagian. Tapi kan sumbernya ada nggak? Pembandingnya ada nggak kamu bikin?
Nggak ada kan. Bagaimana saya mau bisa percaya bahwa ini berarti kamu ngarang sendiri gitu loh. Karena tidak ada sumber. Sama kamu bilang, karena COVID, bla bla bla, dilakukan, pemerintah melakukan WHP, ya. Tapi nggak ada sumber. Kamu ngarang sendiri gitu loh. Kapan itu dimulainya COVID? Kapan diumumkan di Indonesia? Itu kan ada sumbernya semua. Jadi kembali lagi mau saya ingatkan, tulisan ilmiah akademik seperti ini paling tidak dia harus memiliki sumber yang formal. Nggak bisa kita ngarang-ngarang sendiri, kecuali Anda bikin statement, ya toh, kemudian Anda mengulas statement itu bahasa Anda. Tapi kalau Anda ngutip bahasa orang lain, seolah-olah itu bahasa kamu, itu namanya ciplak. Saya nggak tahu nih berapa persen nih Turnitinnya. Berapa Turnitinnya, Ali? 3%, Pak. Kenapa? Berapa? 3%, Pak. 3%. Ya. Ntar cek ulang ya. Nah, ini tabel ya. Tadi saya katakan ya, ini eh, ya sama dengan ini. Ya, sumber diolah A ini. Ini kan perhitungan rasio return on asset. Sebenarnya kalau lu punya 4 grafik itu disatukan dalam grafik kan bisa. Ya, seperti ini. Orang membandingkannya hanya angka-angka, tapi kalau orang membandingkan dalam bentuk grafik, orang ngerti ini turun atau bagaimana. Nah, dalam grafik itu kamu juga bisa membuat misalnya ya eh, katakanlah kumulatif average rate-nya. Kalau gini kan rata-rata ini tidak laku lagi nih. Dari mana kamu dapat rata-rata itu mah? Nggak bisa. Kalau kita melihat suatu pertumbuhan, pergerakan itu bukan rata-ratanya yang diambil, tapi akumulatif rate itu yang diambil. Nggak bisa rata-rata seperti ini. Ya, ini tolong diganti nih. Nggak valid ini. Kemudian kamu juga tidak bicara nih di metodologi penelitian. Nggak bunyi sama sekali. Metodologinya apa yang kamu bikin? Tidak ada. Ya, kemudian ya ini diperbaikin lah ya. Saya pikir kamu juga punya keinginan ini supaya bagus lah, jangan sampai tidak bagus. Ya, Pak. Nah, sama ini tadi yang saya lihat ini. Coba lihat aja, ya, ini ya. Nih, menambah keyakinan ya, melihat rata-rata perguruan tinggi, tidak ada rata-rata yang mengalami kenaikan. Akumulatif growth rate yang dijadikan patokan, bukan rata-rata. Jadi bukan rata-rata hitung ini. Ya, perguruan tinggi tersebut mampu apa ini survive di tahun di mana kondisi bisnis sudah mengalami penurunan akibat dari dampak pandemi. Ini dari mana tiba-tiba muncul? Nggak ada sumbernya. Sehingga perlu menjadi percontohan bagi perguruan tinggi. Ngapain dicontoh kalau dia aja nggak jelas? Makanya tadi motif kamu riset ini apa? Saya juga nggak jelas ini motif kamu riset. Hanya untuk mengetahui. Artinya kan harus ada fenomenanya, gap risetnya ada. Kenapa? Karena misalnya ya, kalau kamu mau benar, caranya adalah di sini nih ya, di chapter di latar belakang, chapter 1 ini. Ini, kamu harus bicara perguruan tinggi secara nasional dulu. Baru kamu bicara PTS. Dari PTS kamu bicara DKI.
dari DKI kamu masuk ke perguruan tinggi itu. Jadi jelas kita berbicara, kemudian apa fenomena-fenomena yang terjadi pada perguruan tinggi itu. Bukan dengan cara SMA, di sini nggak ada urusan dengan SMA ini. Ya, bicaranya perguruan tinggi ya perguruan tinggi dong. Harus kita bisa segmentasinya seperti itu. Ya. Nah, ini demi kebaikan kamu nih ya. Jadi supaya ini jadi. Nah, tadi implikasi teori tidak ada, implikasi manajerial tidak ada. Nah, sekarang saya mau tanya kembali di sini. Ini rumusan masalah. Ya, oke lah ya. Laporan keuangan merupakan sarana informasi bla bla bla. Namun secara transaksi rincian peristiwa terjadi ini kan teori ini. Yayasan eksekutif sebagai lembaga tidak tinggi memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan dan menilai kinerja setiap perguruan tinggi tersebut. Dengan demikian rumusan dalam penelitian ini yaitu bagaimana kinerja perguruan tinggi. Ini bukan rumusan namanya. Ada rumusan begini nih. Rumusan masalahnya kamu kan tidak melihat kinerja perguruan tinggi itu, tapi kamu mau melihat ya apa-apa yang terjadi di situ. Oh, perguruan tinggi misalnya kamu bawa cerita di atas perguruan tinggi ini memiliki ya tadi siswa yang berkembang, mahasiswanya begini, jurusannya begini. Tetapi dia memiliki laporan keuangan yang begini, berprospektif seperti ini. Kamu kan ingin mencari apanya sebenarnya, makanya ini bukan rumusan masalah. Tujuan penelitian. Kalau kamu tidak membuat pertanyaan penelitian, oke, tujuan penelitian. Nah, di sini ya kita lihat. Dari rumusan penelitian yang telah dipaparkan di atas, kita simpulkan bahwa tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui kinerja perguruan tinggi di yayasan ini. Kamu ngapain ngelihat perguruan tinggi? Kinerjanya, laporan keuangannya itu sudah kinerja. Ambil dong apa yang spesifik masalahnya di sana. Apakah perguruan tinggi ini dianggap sebagai percontohan yang growing, yang bagus? Kalau kinerjanya ya nggak usah dibuka, nggak usah kamu riset. Lihat aja laporan keuangannya. Selesai, itu kinerjanya. Ya, jadi ini perlu dibongkar ya. Jadi menurut saya ya, sehingga kalau ini kinerja keuangan ya, nah kita lihat kesimpulan Anda. Nah, kesimpulan nih, ya, berdasarkan bla 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 bla, perguruan tinggi memiliki nilai rata paling tinggi dari 3 rasio, ya, apa nih? Memiliki nilai rata-rata paling tinggi pada 3 rasio produktivitas, yaitu rasio ini. Yang kamu bandingkan aja cuma 4 kok rasio-rasionya. Ya, sedangkan untuk rasio return on asset diraih perguruan tinggi C. Namun nilai rata tersebut, nah rata-rata lagi. Masih di bawah nilai rata industri. Industri apa ini coy? Ini jangan sampai keluar ini. Ya, gunakan kalau rata-rata berarti gunakan rata-rata perguruan tinggi. Sekarang rata-rata industri ini apa? Sekarang saya melihat aja misalnya ROA. ROA itu berapa sih? Minimum supaya dia tidak dikatakan rugi. Nih, ROA. Berapa angkanya? Kalau tidak misalnya ROA itu berapa itu? Angka minimumnya. Supaya dapat dikatakan misalnya dia memenuhi standar. Di 30%, Pak. Mah, yang benar aja lu.
Return on asset itu berapa itu? Itu besar 1%. Return on equity itu besar 10%. Coba baca lagi deh. Ya. Oke ya, jadi ini saran akademik. Ya. Sekarang saya tanya laporan perguruan tinggi, tapi bisa ditambah dengan laporan rencana anggaran belanja. Kamu bahas ini nggak RAB pada chapter 2? Enggak, Pak. Ya ngapain kamu bikin? Dari mana ini? Ini magic namanya. Tiba-tiba muncul RAB, tapi landasan teorinya nggak kamu bahas. Nggak bisa begitu. Kita bahas dulu teorinya. Dari teori itulah baru kita ya menggali ya saran-saran. Nggak ada bicara begini. Sama dengan di sini nih. PTN mengingat, nah ini ya, sebaiknya kinerja keuangan bisa dijadikan sebagai salah satu. Nggak usah diomongin juga, udah tahu orang. Apa yang menjadi pokok di sini? Ya, bukan hanya di PSPT yang mengingat pelaporan keuangan PTN tidak menggunakan PSAK. Dia menggunakan apa ini? Kamu jangan menduga-duga. Laporan keuangan UI, laporan ITB, PSAK-nya berapa? Cek dulu dong. Kamu harus konfirmasi ulang semua data supaya validitasnya bagus. Jadi kalau kamu bicara begini berarti dalam landasan teori harus ada. Walaupun tadi kamu katakan PSAK 45 di sana, tapi penggunaannya sudah dilaksanakan, apakah sudah diterapkan di mana saja, cari datanya, searching. Ya, jadi ini ya kesalahan-kesalahan tadi tolong itu diperbaikin ya. Saya pikir dari saya gitu Pak Dr. Muklis, monggo Pak. Ya, Ali, Ya, Pak. kamu bikin skripsi tesis ini berapa lama? Eh, Sekitar 2 bulan sampai 3 bulan, Pak. Ya, oke, itu waktunya ya kan? Maksud saya Ya. berapa lama waktu yang kamu gunakan untuk mengerjakan tesis ini? Oh, diakumulasi Kamu sekitar kerjanya satu bikin tesis setengah. saja atau ada kerjaan lain? Ah, ngerjain tesis sama sebagian kalau Masih kerja lagi juga nggak? masih kerja, Pak, Masih kerja untuk ya. keluar dinas. Ya, jadi kerjaannya nggak cuma bikin tesis saja kan? Ya. Ya, saya tanya gini aja. Sejak kamu datang ketemu saya itu kan kira-kira 2 bulan yang lalu paling ya. Kamu datang dengan nol kan, nggak ada apa-apa yang mau ditulis juga apa masih belum jelas. Dan sebetulnya yang dua lagi itu juga ngambil dari tulisan orang gitu ya. Memang secara teori juga bagus gitu kan. Tapi secara ini tulisannya, runtutannya, tapi originalitasnya saya ragu. Nah, jadi waktu itu kan gimana caranya supaya bisa kamu punya pengalaman menulis tesis gitu kan? Ya kan? Nah, coba Betul, Pak. ceritakan ke saya. Selama menulis tesis ini kamu belajar apa aja? Apa yang tadinya kamu nggak tahu, kemudian setelah menulis tesis ini kamu jadi tahu. Kamu belajar apa saja? Ya, eh, selama menulis tesis ini saya eh, cukup banyak belajar, Pak, yang Hmm, tadinya saya hanya taunya mengaudit hmm, sebuah yayasan aja hmm, gitu. Eh, Mengaudit laporan keuangan aja gitu kan karena general audit. Nah, dengan ada tuntutan untuk menulis tesis ini, saya jadi banyak belajar bahwa ternyata di dalam perguruan tinggi itu ada poin-poin yang harus dipenuhi selain dari laporan keuangan. hmm, Baik kinerjanya jadi tidak hanya bisa diukur dari kinerja keuangan saja. Jadi ada hmm. tridharma perguruan tinggi, terus Tadinya kamu tahu bagaimana nggak itu? Tadinya tahu nggak? nggak nggak tahu, Pak, sebelumnya nggak tahu. Tahunya pokoknya neracanya kayak apa lah baru ini kayak apa kamu audit gitu kan. Ya, Bukti-bukti transaksinya betul. mendukung nggak itu gitu ya. Nah terus Iya, gimana? iya, iya. Terus? Ya, dari situ jadi eh,
ternyata maksud dari pengabdian kepada masyarakat, terus ada proses pendapatan dari penelitian itu bukan hanya bukti-bukti yang saya tahu itu dari transaksi penelitian itu, tapi ada impact realnya Pak, seperti yang pengabdian kepada masyarakat ada ternyata dosen-dosen yang dari perguruan tinggi tersebut itu terlibat di dalam suatu organisasi eksternal. Ada juga Hmm. penelitian-penelitian yang terpublish di Sinta ataupun Scopus seperti itu Pak. Hmm. Terus di dalam eh, perguruan tinggi juga ada concern yang lembaga penelitian di mana itu menjadi apa eh, penopang bahwa perguruan tinggi itu bukan hanya fokus kepada mahasiswa yang bersumber dari SPP-nya aja, tapi mahasiswa yang ada di dalam juga diberdayakan untuk bisa eh, ikut aktif terlibat di dalam lembaga pengembangan manajemen dari perguruan tinggi yang nantinya penerimaan itu akan kembali lagi ke mahasiswa dalam bentuk beasiswa seperti itu, Pak. Oke. Terus apalagi? Misalnya ini kan kamu melihat ada 5 perguruan tinggi di bawah satu yayasan ya. Ya, Itu kamu kan akhirnya lihat ya di situ tadi ada yang 2A sama E itu ternyata grafiknya di bawah terus tuh kan. Ya enggak? betul. A sama E. Sementara Ya, B, C, D itu di atas terus gitu kan. Ya betul. enggak? Nah, Ya, dari situ apa yang kamu pelajari dari situ? dari situ saya bisa pelajari bahwa kedua perguruan tinggi tersebut memang dari segi finansial maupun eh, kinerja yang lainnya dari sisi akademik pun masih kurang, Pak. Karena Hmm, memang skop atau size dari bentuk perguruan tinggi A dan E itu kecil gitu kan hmm, karena hmm, minatnya mahasiswa untuk kuliah di perguruan tinggi tersebut kan tetapi SDM dari perguruan tinggi tersebut yang terdiri dari dosen dan staf perguruan tinggi cukup banyak sehingga operasionalnya cukup besar gitu Pak. hmm, Di sisi lain memang kedua perguruan tinggi ini eh, menjadi lirikan dari yayasan sebagai eh, ownernya gitu ya Pak, hmm, holdingnya untuk hmm, eh, apakah perguruan tinggi ini akan ditutup gitu kan, hmm, atau hmm, memang akan di merger seperti itu Pak. Memang sudah hmm, ada informasi seperti itu. hmm. Apa tuh pertimbangannya? Mau di merger atau mau ditutup misalnya? Nah, Pertimbangannya apa eh, dalam pertim memilih itu? Misalnya milih di merger aja pertimbangan atau milih ditutup ya, aja itu kira-kira gimana itu pertimbangannya? pertimbangannya sih untuk di merger karena memang eh, perguruan tinggi ini nantinya akan seperti berubah berubah nama mulai lagi dari nol lebih minatnya yang banyak diminati oleh mahasiswa Pak. Cuman karena Hmm, kendala terakhir itu eh, ada permasalahan di internal yang membuat itu belum bisa terselesaikan sampai saat ini. hmm. Kemudian itu kan defisit rugi. Terus gimana itu mengelolanya defisit itu? Ya, Supaya dia bisa tetap jalan. dari dari kondisi defisit tersebut dari yayasan ber apa namanya berkeinginan untuk tiga perguruan tinggi yang lainnya itu ikut mensupport Pak. Jadi Hmm. ada yang namanya eh, utang antar pihak gitu, utang pihak berelasi. Oh, Jadi antar antar satu unit satu perguruan tinggi dengan perguruan tinggi yang lainnya saling menutup itu memberikan utang piutang agar oh, si berarti dicatat dua sebagai perguruan utang ya. Jadi yang betul Pak. BCD memberi pinjaman kepada yang A dan E gitu. Ya, Jadi dicatat itu sebagai pinjaman gitu, bukan bukan pemberian gitu ya. bukan Pak. Jadi dicatat sebagai utang yang memang proses pengembaliannya tidak diberikan waktu dalam waktu Oh, 2 tahun atau selesai.
melihat dari kondisi Hmm, keuangan di perguruan tinggi. oke. Oke. Nah, kalau dari situ menurut kamu gimana itu? Lima, ada tiga untung, dua rugi, tiga mensupport yang dua, ya kan? Ya, Nah, itu kalau menurut kamu manajemen seperti itu bagaimana menurut kamu? Itu bidangnya apa tuh yang dua tadi? yang Yang dua itu dua itu yang satu bidang transportasi. komunikasi, transportasi, satu komunikasi, Pak. Oke, itu yang defisit ya, Ya, defisit. Terus yang tiga lain itu nutup itu sebetulnya cukup mampu nggak dia nutup itu? kalau dari tiga sisanya sih masih kurang ya, Pak. Tapi dia mampu menutup yang dua itu, menutup kekurangannya, Ya, mampu gitu ya. mampu, Pak. Hmm. Terus itu kalau diterus-teruskan masih bisa nggak seperti itu? Biarkan aja defisit terus misalnya. Ya, dari yayasan sih ada kebijakan seperti apa namanya? eh, Mungkin apa dengan kondisi defisit terus-menerus nanti ketika ditutup dan mulai lagi dari nol katakan. Hmm. Jadi ada wacana kalau memang dalam waktu 2-3 tahun masih belum bisa survive maksimal 5 tahun itu Hmm. bisa dibilang 3 unit tadi eh, piutangnya hilang gitu Pak. Jadi nggak ada Wow, lagi dihapus buku. kewajiban dihapus buku betul. Jadi nggak ada Hmm. kewajiban untuk membayar ke itu. Dan Hmm. pahitnya sih kedua perguruan tinggi tersebut akan tutup seperti itu. Oke. Ya, di situ belajarnya ya. Ya, Di situ belajarnya. Jadi sebelumnya yang ngaudit-ngaudit aja, kumpulkan bukti, sekarang kamu belajar gitu kan. ya, Bahwa, betul bahwa Pak. mengelola perguruan tinggi itu kadang ada yang untung, ada yang rugi gitu kan. Bagaimana supaya yang rugi ini masih bisa berjalan ya. Ya, oke. Eh, itu yang saya lihat kamu belajar gitu kan, kamu belajar seperti itu. Jadi kalau saya sih sebagai pendidik melihat kamu belajar apa enggak gitu kan. Ada nih value edit apa enggak sebelum kamu menulis sama setelah menulis selama 2 bulan itu ada value edit apa enggak gitu kan. Ada tambahan pembelajaran enggak di situ yang membawa tambahan kompetensi berupa knowledge, berupa attitude, berupa skill gitu kan. Kalau tadinya hanya mengaudit aja kamu sekarang jadi punya apa namanya pengetahuan bahwa perguruan tinggi itu tidak hanya diaudit gitu kan, tapi harus dipikirkan kalau tadinya rugi atau untung kamu nggak peduli kan, yang penting kamu selesai mengaudit gitu kan. Nah sekarang kamu lihat bagaimana rasanya punya perguruan tinggi rugi, bagaimana rasanya punya perguruan tinggi ada yang rugi ada yang untung, harus diapakan, itu kan kamu belajar jadi di situ, ya kan? Kalau saya melihatnya sih begitu. Betul, Pak. Oke, cukup Pak. Oke ya, jadi eh, makasih Pak Dr. Muklis. Ali Haidir ya, coba kamu cek ya, memang di tahun 2019 itu eh, ada yang namanya SK Menteri ya. SK Menteri itu mewajibkan ya sebentar ya, ini saya cek tadi dulu. Itu pernah mewajibkan PTS memberikan laporan keuangan. Tetapi akhirnya eh, ada semacam mosi tidak percaya bahwa Dikti itu ya melalui menteri itu eh, menjadikan PTS tidak otonom karena nanti semua isi perutnya diketahui. Tetapi lain kalau kepada PTN, PTN wajib memberikan pelaporan. Ya, jadi tolong dicek. Kamu tadi banyak bicara ya mengenai apa konsekuensi-konsekuensi, tapi kenapa nggak dituangkan di tulisan ini? Ya, jadi kamu rujuk kepada undang-undangnya, permennya. Lihat juga itu di dalam Permen 53 tahun 2023 yang bulan Juli kemarin bahwa kenapa penting audit itu adalah untuk menjamin sistem ya pengendalian mutu ya termasuk rasio-rasio. Kenapa kalau di merger dan sebagainya, kenapa itu nggak masuk dalam rujukan di dalam landasan teori?
Sehingga pembelajaran kamu itu full di situ ada apa namanya? Ada nilai lebihnya, ya. Itu yang membedakan nanti dengan S1 gitu loh, bahwa kamu membedahnya itu bagus. Ya, kalau chapter tadi itu nggak bagus seperti itu, aduh, ya berat ya. Oke, jadi sementara mungkin ada yang mau ditambahkan Pak Sparta? Cukup Pak, cukup Pak. Oke ya. Ya. Sementara saya minta Mas Ali Haidir meninggalkan ruang Zoom dulu. Nanti akan dipanggil oleh Pak Taufik ya. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Oke, sudah Bapak. Ya. Oke, baik. Eh, sudah kedengaran suara Mas Ali? Sudah, Pak. Oke, baik. Jadi penguji telah memutuskan dan menetapkan Saudara Ali Haidir dapat lulus dengan nilai B+. Tapi dengan syarat. Kalau syarat ini tidak ditempuh, maka Anda bisa dinyatakan tidak lulus juga. Ya, jadi perbaikan itu harus diselenggarakan dalam tempo 2 minggu. Ya, nanti kamu minta rekamannya kepada Pak Taufik, kemudian perbaiki sesuai dan harus mendapat persetujuan dari para penguji, tidak terkecuali. Ya, jadi ini supaya menjaga kualitas. Ya, kami juga tidak mau sebenarnya melepaskan Anda dengan kualitas yang seperti tadi. Tapi kami sangat menghargai ya perubahan-perubahan yang telah Ali Haidir lakukan di dalam pemahaman audit ini. Ya, sebagaimana yang dipaparkan oleh Pak Muklis tadi, ya. Nah, jadi ini kami memberikan kesempatan, ya, kami bukan sebagai pengajar saja, tapi kami ini pendidik. Kalau pengajar banyak yang bisa ngajar, tapi mendidik itu belum tentu. Ya, jadi kami memberikan kesempatan kepada Anda untuk memperbaikinya 2 minggu ini. Jadi kamu fokus. Karena apa? Kalau tidak, kamu tidak akan mendapat surat keterangan tanda lulus sementara. Sampai itu selesai. Apakah bisa dilaksanakan ya? Bisa, Pak. Oke ya. Kalau bisa ya, ini adalah komitmen Anda. Komitmen itu hutang ya. Dalam treasury itu ya, your mode is your obligation. Ya. Jadi harus dibayar lunas dalam 2 minggu. Ya. Begitu ya. Nah, oke, segera ya ngebut lah ya. Anak muda macam kamu, saya 4 hari 5 hari aja nggak tidur bisa kok. Masa anak muda gini enggak? Ya harus selesai ya. Korbankan waktu yang lain dulu ya, Ali. Siapa? Korbankan Ya. waktu yang lain dulu. Gunakan seluruh waktu untuk menyelesaikan ini. Ya, Oke. kamu kan udah mengorbankan waktu kuliah untuk kerja. Sekarang cobalah 2 minggu ini korbankan dulu kerjanya, fokus di nulis ini supaya bisa selesai MM-nya ya. Bila Baik, Pak. perlu minta cuti ya. Bila Nah, perlu kalau Ya. minta bisa minta cuti. cuti lebih Ya, bagus. seperti itu. Ya, jadi saya ucapkan selamat ya. Tapi Terima selamatnya kasih, Pak. tidak sempurna karena masih menunggu penyelesaian dari Mas Ali ya. Begitu. Mungkin ada yang mau disampaikan Pak Sparta? Oke, terima kasih Pak Batara. Pertama, Adrali, ucapkan selamat ya. Kamu sudah
sementara lulus ya untuk ujian sidang tesis, sehingga tinggal tugas untuk memperbaiki tesis supaya ada standar minimal harus kamu penuhi dalam menulis tesis itu ya, sehingga ada yang bedakan dengan S1 lah. Yang ketiga, eh, ini mungkin pelajaran juga buat saudara bahwasanya ada lebih luas dan signifikan tidak menyelesaikan kinerja perguruan tinggi ya. Dan kalau bisa dalam bekerja itu eh, sesuatu yang kita kerjakan itu jangan hanya secara minimal ya, tapi ada tambah-tambah lain yang menyebabkan pekerjaan kamu lebih menarik ya. Jadi sudah kerjakan satu, kemudian dua tiga yang relevan nih. Ya. Yang keempat juga kalau kamu lulus ya, di S2 ini paling tidak bisa membantu karirmu ya. Karena kamu lulus di S2 dengan akreditasi unggul ya. Itu yang membedakan kamu lulus S2 yang bukan akreditasi unggul. Bisa mempengaruhi karir kamu nanti dan kamu bisa juga mikirkan apakah terus di kantor akuntan pabrik atau di mana ya gitu. Dan yang terakhir kamu harus bersedia menerima masukan untuk perbaikan yang lebih baik ya. Itu penting ya. Jangan ada rasa wah ini banyak banget masukannya nih. Kayaknya jangan rasa kesal lah. Kalau kesal jadi penyakit ya. Tapi kalau kamu terima ikhlas, perbaikan itu jadi obat tuh, ya. Jadi penyakit itu muncul karena imbalancing. Dalam akuntansi kan tidak boleh harus balance. Kenapa imbalancing? Karena ada dongkol dan kesal. Nah itu harus diterima seikhlas dan itu demi kebaikan kamu juga. Itu yang kami sampaikan Pak Batra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sparta. Monggo Ya. Pak Majlis. Ya, selamat ya Ali Haidir. Ini adalah bagian dari Terima kasih, perjalanan Pak. hidup. Ya, jadi tetap anggap ini semua adalah proses belajar. Ya, jangan dilihat ini sebagai apa ya, sebagai peristiwa yang nggak enak atau apa. Ini proses belajar. Anda ini mendapatkan masukan supaya Anda belajar, gitu kan? Jadi ini proses belajar, ya. Jadi Anda ini sedang melalui proses belajar, oke? Jadi ya lalui, gitu kan? Dilalui. Karena proses belajar itu akan meningkatkan kompetensi, ya, yang diperlukan nanti untuk hidup Anda selanjutnya. Oke? Ya, Oke, Pak. jadi pokoknya nanti tesisnya harus lebih bagus sesuai dengan masukan-masukan yang tadi, gitu ya. Nah, Baik, nanti Pak. baru bisa selesai. Oke, itu aja. Selamat ya, Haidir Ya, ya. terima kasih, Pak Muklis. Ya. Oke, ada yang mau disampaikan, Mas Ali? Ya, terima kasih Pak Batara, Pak Sparta, dan Pak Muklis telah memberikan saya kesempatan untuk bisa memperbaiki penulisan saya ini agar bisa lebih sempurna lagi. Eh, Mohon arahan serta remindernya dalam proses perbaikan penulisan nanti, Pak. Demikian dari saya, Pak. Ya. Baik, terima kasih. Dengan demikian, ujian sidang tesis atas nama Ali Haidir pada saat ini bisa kita tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto dulu Pak, foto Pak, Waalaikumsalam foto. warahmatullahi wabarakatuh. Foto, Baik. foto. Foto, Oh ya, Ya. foto dulu. Untuk dokumentasi ya. Ya. Ya, 1, 2, 3 ya. Ya. Oke, Oke. Pak. Baik, Terima mohon kasih. izin ya. Ya, Pak makasih. Terima Muklis, kasih, Pak. Sparta, ya. Makasih ya, Ya, Pak. Terima Sama-sama kasih, Pak Batra, Mas Pak Taufik. Muklis. ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.